Seragam ini kan tuh penting untuk merepresentasikan bangsa ke depannya. Kalau kita lihat yang dipakai pada hari ini, Sira pakainya oren-oren. Ada kode-kode tertentu nggak? Ini dukung Belanda, Persija, atau PKS kayaknya. Karena kita kan lagi mau bahas PKS dan juga PDIP yang kabarnya tengah bersaing adu kuat saling kunci untuk Pilkada Jakarta, di mana PKS sudah mengunci Anies dengan memasangkan dengan Sohibul Iman, sementara PDIP tengah menyodorkan nama Anies Andika. Nah, bagaimana kemudian peluang keduanya? Berikut ulasannya. Pilkada Jakarta memang membawa magnet kuat bagi partai politik untuk berkoalisi dan mengedepankan kadernya sebagai calon gubernur atau wakil gubernur. Selain memiliki anggaran per tahunnya yang fantastis, Jakarta masih menjadi barometer untuk bisnis, ekonomi, dan keuangan. Setelah nama Anies Baswedan muncul diusung cepat oleh PKS, partai-partai lain seperti PKB dan PDIP yang awalnya juga meneropong akhirnya menunggu. PDIP bahkan secara gamblang akan memajukan kader-kader terbaiknya untuk maju. Tapi lagi-lagi, PKS tidak bisa berdiri sendiri. Syarat dukungan minimal 20% kursi di DPRD provinsi menjadi ganjalan. Partai berlambang banteng moncong putih memang menjadi koalisi sempurna bagi PKS. Bahkan Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan tidak menutup kemungkinan duet Anies Baswedan dan Andika Perkasa. Mantan Panglima TNI ini memiliki hasil survei dan kans tinggi, apalagi koalisi ini seperti mendapat lampu hijau dari Partai Kebangkitan Bangsa. Politik memang dinamis, segala sesuatu masih mungkin saja terjadi hingga detik-detik terakhir masa pendaftaran. Tim TV One mengabarkan. Semua nama masuk dalam radar PDI Perjuangan. Untuk kemudian ya kita cek dulu bagaimana penerimaannya di lapangan, apakah kemudian bisa diterima oleh semua partai lain, dan tentu saja komunikasi tetap kita upayakan dengan semua partai yang ada. Dia menjadi salah satu nama yang kemudian kita coba untuk masukkan dalam salah satu calon. Sudah mulai bermanuver untuk Pilkada Jakarta, PDIP menyodorkan nama Andika Perkasa, mantan Panglima TNI. Kita akan membahas itu di pagi hari ini. Ada sejumlah narasumber yang sudah hadir. Ada Bang Firman Jaya Daily, politikus senior PDIP. Selamat pagi, Bang Firman. Baik, senyumnya sumringah sekali ya. Sudah ada calonnya nih. Lalu kemudian ada Bang M. Iqbal, selaku politikus dari juru bicara juga dari PKS. Selamat pagi, Assalamualaikum. Baik, Bang. Selamat pagi. Dan terakhir yang tidak kalah populer, ada Kang Ujang Komarudin, analis politik Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Kang Ujang. Kang Ujang. Baik, saya ingin pertama ke PDIP dulu yang sudah menyodorkan nama Andika Perkasa. Apakah ini nama ini sudah firm dari PDIP untuk disodorkan dalam Pilkada Jakarta disandingkan dengan Anies, atau kabarnya bahkan ingin kelasnya ini katanya tidak cawagup lagi tapi sudah cagup? Nah, dijawabin nanti saja dah ya. Karena kita harus jeda dulu. Tadi sudah agak panjang. Oh, langsung jawab. Nah, silakan langsung jawab. Boleh, silakan Bang. Masih ada waktu. PDI Perjuangan secara resmi belum Tapi menetapkan siapa yang menjadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta ya. Dan ini masih bagian dari diskursus untuk bisa menyampaikan narasi-narasi tidak soal calon gubernurnya semata dan calon wakil gubernur, tapi sesungguhnya adalah narasi yang berbasis bertitik tumpu pada soal daerah khusus Jakarta ini sebagai kota strategis dan segi geopolitik itu menjadi penting bagi Indonesia ya, dan semua juga bagi masyarakat bangsa dan negara, tentu bagi partai politik. Jadi perlu diskursus untuk bisa melibatkan juga masyarakat secara partisipatif ya. Dan untuk itu maka tentu kita bukan hanya PDI Perjuangan tapi semua elemen kepartaian juga tentu saling menunggu, saling menyampaikan pandangan-pandangan, pemikiran-pemikiran. Artinya ada kans juga bikin poros baru, Bang Firman? Persoalannya bukan soal poros baru ya, tapi juga hampir tidak ada kan partai politik di Jakarta yang bisa mencalonkan secara tunggal. Betul. Jadi perlu kerjasama politik strategis. Jadi jikalau misalnya ada tawaran-tawaran misalnya poros baru dalam kaitan dengan ada dukungan politik di dalam parlemen untuk mengajukan ke KPU, tentu itu bisa menjadi alternatif cerdas, solusi terbaik. Tetapi
kita juga melihat soal anatomi dan kekuatan politik real di dalam DPRD daerah khusus Jakarta. Sehingga soal poros baru dan tidak poros baru kan menjadi satu agenda yang perlu kita percakapkan. Makanya sampai sekarang juga secara resmi partai belum menyampaikan siapa sesungguhnya pasangan yang definitif dan final. Pada akhirnya nanti ketika mendaftar di KPU itulah. Dan ada pengalaman empirik tidak hanya di provinsi, kabupaten, kota, tapi di Republik ini juga menit-menit terakhir bisa berubah. Bisa berubah anatomi konfigurasi partai politik yang mencalonkan dan pasangan calon juga. Itu ada perubahan. Itu sebetulnya merefleksikan betapa dinamika politik dalam rangka kepentingan strategis bangsa negara itu dikedepankan. Sepakat. Jadi last minute juga bisa berubah, beberapa saat juga bisa berubah. Nah, jangan-jangan ini PKS karena saat ini masih terus menyodorkan nama Anies Sohibul Iman, tapi belum ada partai yang bergabung lainnya dan harus ada partai yang lainnya bergabung. Apakah nanti bisa diutak-atik lagi? Kita bahas usai jeda.